Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, baik di rumah, di tempat kerja kah, ataupun bersama-sama dengan keluarga sekarang ini. Shalom, selamat pagi sekali lagi saya ucapkan. Bersama dengan saya Elvin untuk ibadah online kita pada pagi ini. Baik, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada hari ini, mari kita mulakan dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan, rahmat dan kasih-Mu Tuhan buat kami sepanjang minggu ini. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah, dan penyertaan-Mu Tuhan sentiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Dari kesempatan pagi ini kami dapat bersama-sama lagi dalam ibadah online kami Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami menyerahkan semua acara ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Biar Engkau pimpin sertai untuk setiap keluarga jemaat-jemaat Tuhan yang menyertai kami pada saat ini dimanapun mereka berada Bapa. Pimpin dan beri kami penghiburan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat yang baru agar dalam ibadah dalam sepanjang hari ini Tuhan, dan dalam ibadah ini kami dapat satu berkat yang baru daripada Engkau Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan, biarlah kasih, anugerah, dan rahmat-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga 11. Tajuk besarnya ialah berbaik semula dengan Allah. Oke, saya ulang semula. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga 11. Tajuk besar, berbaik semula dengan Allah. Ayat pertama, sekarang kita sudah berbaik semula dengan Allah karena kita percaya kepadanya. Oleh itu, kita hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus membolehkan kita mengalami rahmat Allah karena kita percaya kepada Yesus, dan sekarang kita menghayati rahmat itu. Oleh itu, kita membanggakan harapan untuk beroleh bahagia dalam kemuliaan Allah. Kita juga membanggakan penderitaan kita karena kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan yang menyebabkan kita diperkenankan oleh Allah. Oleh itu, kita mempunyai harapan. Harapan itu tidak akan mengecewakan kita, karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Allah melakukan hal itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah dikurniakannya kepada kita. Semasa kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati pada masa yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan kita, orang yang jahat. Susahlah orang yang
mahu mati bagi orang yang mentaat hukum agama. Mungkin ada orang yang bersedia mati bagi orang yang baik hati, tetapi Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. Melalui kematian Kristus, kita sekarang berbaik semula dengan Allah. Oleh itu, kita pasti akan diselamatkan oleh Kristus daripada kemurkaan Allah kelak. Dahulu kita dimusnahkan dengan Dahulu kita bermusuhan dengan Allah, tetapi Allah menjadikan kita sahabat-sahabatnya melalui kematian anaknya. Sekarang, sebagai sahabat-sahabat Allah, kita pasti tidak akan diselamatkan karena Kristus hidup. Ayat yang terakhir, bukan itu sahaja. Kita pun bersukacita karena apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui Kristus kita sekarang dijadikan sahabat-sahabat Allah. Sekian pembacaan. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB Pekan Menggatal. Hari ini kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, di dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa dan ada beberapa bahan doa yang akan kita doakan bersama dimanapun kita berada hari ini, bersama-sama dalam ibadah online kita. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam pribadi kita, khususnya dalam kita yang bekerja, bahkan yang bisnis, di rumah. Tapi Tuhan masih memberikan kita kesehatan yang baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan pengucapan syukur di hadapan Tuhan untuk hari ini. Dan bahan doa yang kedua, kita berdoa untuk keadaan negara kita. Seperti yang kita tahu sekarang, isu yang tidak tidak sudah aneh di pendengaran telinga, tidak sudah lain-lain, tapi kita sudah biasa mendengar tentang hal tersebut, yaitu tentang COVID-19. Kita mau membawa hal ini dalam doa, khususnya untuk setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di bahagian frontliner, bahkan kita juga yang bekerja yang mungkin lebih terdedah kepada orang ramai. Kita berdoa untuk itu supaya terus-menerus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk isu-isu lain, contohnya yang sedang berlaku di tempat kita sendiri dan yang viral sekarang ini, yaitu tentang apa yang berlaku di Tawau baru-baru ini. Kalau saya tidak silap, di Tawau baru-baru ini, isu di mana orang-orang di sana itu diberi bantuan dan diislamkan. Dan kita mau berdoa bersama-sama supaya hari ini sebagai orang-orang yang percaya, mungkin kita tidak dapat melakukan apa-apa pada saat ini, tetapi percaya di dalam tindakan doa bahwa Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus itu bekerja. Karena Tuhan kita itu tidak terbatas. Dan bahan doa yang kedua, kita berdoa untuk ekonomi negara supaya di dalam keadaan stabil. Dan bahan doa yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat supaya terjadi kebangunan rohani dalam keluarga dan khususnya dalam pribadi sendiri. Kita juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit rohani agar dipulihkan dan tidak dipesongkan oleh bermacam-macam perkara, khususnya di dalam keadaan kita yang saat ini. Kita tahu bahwa kita tidak lagi seperti dulu. Kita jarang untuk ada pertemuan-pertemuan di ibadah di gereja, dan secara online itu adalah salah satu cabaran kita. Tetapi kita masih bersyukur karena kita memiliki teknologi yang kita guna pakai untuk tetap bersekutu bersama, dan kita bersyukur. Kita mau berdoa untuk itu karena pada keadaan sekarang ini sangat mudah kita dijatuhkan.
oleh bermacam-macam teknologi yang ada. Dan sebaiknya kita mempergunakan teknologi yang kita ada itu dengan sebaik mungkin. Kita mau berdoa untuk itu. Dan seterusnya kita mau berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada, mau di rumah saat ini yang bersama-sama dengan kita di dalam ibadah online. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan, sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu untuk kita. Dan kita juga mau berdoa untuk yang terakhir, kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan, supaya apapun yang kita persiapkan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Tapi sebelum itu saya rindu untuk bahwa kita naikkan satu pujian sebagai pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan hari ini dengan sebuah lagu. Dan dimanapun kita berada saat ini, mari kita bersama-sama mengalir di dalam pujian penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Haleluya Bapa di syurga, Yesus Kristus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Bapa di syurga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu untuk setiap pribadi, lepas pribadi kami ya Bapa di syurga, dan penyertaan Kau sepanjang minggu ini ya Bapa di syurga. Bukan kasih setia yang Kau berikan buat kami, kekuatan yang Kau berikan buat kami, bahkan berkat-berkat yang tak terjangkaukan yang telah Engkau sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini sekali lagi Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa di syurga. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan sekali lagi Tuhan untuk dapat menikmati Engkau di dalam hidup kami, untuk dapat menikmati Engkau di dalam puji-pujian dan sembah kami ya Bapa di syurga. Oh, hanya Engkau yang layak terima puji dan sembah kami Yesus. Kiranya Engkau yang diagungkan dan dimuliakan di dalam ibadah kami, bahkan di seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, sepanjang kami hidup ya Bapa di syurga. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, khusus ya Bapa di syurga, untuk keadaan negara kami pada saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk COVID-19 ya Bapa di syurga. Tuhan, hal ini Tuhan Yesus Kristus tidak lagi menjadi satu kelainan bagi kami Tuhan, tetapi Tuhan Yesus Kristus, kami tidak pernah
berputus asa ya Bapa di surga, dengan setiap apa yang Engkau telah janjikan buat kami, bahwa Engkau akan menyertai kami. Bahkan Tuhan, dalam apapun keadaan baik atau buruk Tuhan, kami mau bersyukur dalam setiap keadaan yang sedang kami alami pada saat ini ya Bapa di surga. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ya Bapa di surga yang ada di barisan hadapannya Bapa di surga, sebagai frontline ya Bapa di surga. Kami mau berdoa, kami mau mengangkat mereka di dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka, bahkan melindungi mereka. Bahkan pada saat mereka Tuhan berada di dalam pekerjaan mereka ini Tuhan, mereka mempertaruhkan nyawa mereka ya Bapa di surga. Dan Tuhan, ada keluarga di rumah yang mereka tinggalkan ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, damai sejahtera, serta Tuhan sukacita di dalam kehidupan mereka ya Bapa di surga. Sehingga Tuhan, mereka melakukan itu bukan dengan kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Engkau memulihkan, kuasa Engkau memperbaharui dan memberikan kesembuhan ya Bapa di surga. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, untuk isu-isu lain yang sedang berlaku di dalam negara kami ya Bapa di surga. Kami mau berdoa ya Bapa di surga, kiranya Tuhan Yesus Kristus lah yang campur tangan Tuhan, di luar daripada pekerjaan kami Tuhan, di luar daripada kemampuan kami. Namun Bapa di surga, apa yang tidak mampu kami lakukan Tuhan Yesus Kristus, semuanya mampu bagi Engkau ya Bapa di surga. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Sebab itu Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami seia sekata Tuhan mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Bapa di surga, mau menyerahkan setiap ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah ya Bapa di surga yang bertakhta di atas segalanya ya Bapa di surga. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ekonomi negara kami Tuhan. Kami tahu ya Bapa di surga, apa yang berlaku pada kami saat ini ya Bapa di surga, itu sangat mencabar bagi kami ya Bapa di surga. Bahkan juga ada di kalangan orang-orang yang terjejas oleh karena ekonomi negara kami ya Bapa di surga yang menurun ya Bapa di surga. Kami mau berdoa ya Bapa di surga, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Jireh, Allah yang senantiasa mencukupkan kami ya Bapa di surga. Yesus Kristus memberkati setiap yang memerlukannya Bapa di surga. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin ya Bapa, yang dipercayakan ya Bapa di surga untuk mengelola ya Bapa di surga ekonomi negara kami. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhanlah yang menjamah mereka, bahkan memimpin, memberikan mereka hikmat ya Bapa di surga. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami hidup di dalam berkecukupan yang Bapa di surga. Itu bukan karena kami yang melakukannya, bukan kami yang mengusahakannya sendiri, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak menghasilkan buah yang baik ya Bapa di surga. Sebab itu Tuhan, mari Engkaulah yang bertata di dalam kehidupan kami, Engkaulah yang menjadi Allah dan Raja di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk semua orang-orang yang sedang sakit rohani Bapa di surga. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami juga terkadang lalai dan terkadang lupa akan Engkau ya Bapa di surga sebagai anak-Mu Tuhan, dan terkadang mempergunakan anugerah yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami dengan cuma-cuma ya Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan, di dalam hal ini Tuhan, kami semakin disadarkan dan dibangkitkan ya Bapa di surga di dalam roh Tuhan, dan melihat bahwa Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya harapan dan satu-satunya andalan di dalam kehidupan kami. Bapa ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengangkat setiap mereka di dalam tangan-Mu. Apapun permasalahan, bahkan pergumulan yang sedang kami alami, mungkin Tuhan juga kami yang berada di rumah pada saat ini, Tuhan, mari Engkau ubahkan hati kami, perbaharui komitmen kami di hadapan Engkau ya Bapa di surga, untuk mengikuti dan mengasihi Engkau seumur hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Dan terjadi Tuhan Yesus Kristus hubungan yang intim di antara kami dengan Engkau ya Bapa di surga, sehingga kami secara pribadi ya Bapa di surga mengalami penerobosan daripada Engkau ya Bapa di surga, mengalami kesembuhan bahkan pemulihan daripada Engkau, sehingga Tuhan melalui itu ya Tuhan,
keluarga kami diubahkan, community kami diubahkan, gereja kami diubahkan, bangsa kami diubahkan, dan negara kami dipulihkan ya Bapa di surga. Oh haleluya Yesus Kristus, haleluya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk orang sakit dimanapun mereka berada, bahkan yang saat ini bersama-sama dengan kami ya Bapa di surga di dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau menjamah sakit penyakit dimanapun itu ya Bapa di surga, dan kesembuhan daripada Engkau sendiri lah ya Bapa di surga yang akan turun atas mereka, sehingga mereka bersukacita dan bersorak-sorai karena nama Yesus, karena nama Yesus besar dan ajaib. Bapa, kami juga mau menyerahkan ya Bapa di surga setiap ya Bapa di surga yang melayani sepanjang minggu ini ya Bapa di surga, mau dari belakang tabir sehinggalah yang melayani Engkau di layar kaca ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, setiap pribadi-pribadi ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah Tuhan anugerahkan talenta yang tertentu ya Bapa di surga, yang Engkau sediakan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kebolehan yang dapat mereka lakukan ya Bapa. Yang itu semua Bapa di surga untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menjamah bahkan menyertai setiap ini ya Bapa di surga. Kiranya Engkau berkenan Tuhan dalam setiap puji-pujian sembah kami, sehingga Tuhan itu dapat berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kami ya Bapa di surga supaya tetap terus mencintai Engkau dan mengasihi Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan kebaikan Tuhan. Setiap apa yang telah kami doakan sebentar tadi bersama-sama ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Yesus Kristus. Apapun ya Bapa di surga yang keluar daripada lidah kami, kalau itu bukan karena kehendak-Mu, dan kalau itu bukan kerinduan daripada Engkau ya Bapa di surga, biarlah itu tidak terjadi dalam nama Yesus. Namun kalau apa yang keluar daripada lidah kami, apa yang keluar di dalam hati kami, timbul di dalam pikiran kami ya Bapa di surga, yang menjadi doa-doa kami, kalau itu Tuhan juga menjadi satu kerinduan Engkau ya Bapa di surga, terjadilah sesuai kehendak dan rencana-Mu ya Bapa di surga, di bumi seperti di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dan kami kembalikan pengucapan syukur kami pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Yes, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a
it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. Jesus, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good, yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi, sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku.
aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Shalom semua, selamat pagi. Selamat hari Valentine today. Hari ini adalah hari Valentine. Kita bersyukur sebab Tuhan memelihara kita. Puji Tuhan sebab kita ada kesempatan lagi pada hari ini untuk belajar firman bersama. Sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Ya. Allah Bapa Syurgawi, Allah yang mulia, Allah yang baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa sebab Engkau memelihara kami, memberkati kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak punya Bapa ini Tuhan, supaya isi hati-Mu dapat disampaikan, agar jemaat Tuhan yang berada dimanapun juga, mereka juga diurapi agar mereka mengerti oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami semua Tuhan dapat dibaharui oleh kuasa firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bulan ini adalah bertema pengharapan dalam Kristus. Jadi hari ini saya akan temani saudara-saudari semua di mana juga Anda berada. Saya akan membaca dalam surat Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi, karena sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11. Hari ini saya akan menemani saudara-saudari semua membawa satu tema dalam yang bertajuk Dasar Pengharapan Orang Kristen. Oke, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang bertajuk Dasar Pengharapan Orang Kristen. Kita lihat definisi dasar. Dasar ialah bahagian bawah sekali, ataupun asas, ataupun latar. Kalau macam bikin rumah, rumah itu perlu ada asas, ataupun perlu ada tapak, atau kata bahasa pasar, perlu ada selipar rumah itu, supaya rumah itu kuat. Rumah itu kuat, kukuh, tegap, dan tidak mudah runtuh. Itu sebabnya perlu ada dasar yang kuat. Jadi, dalam konteks Kristen, siapakah dasar pengharapan kita? Dasar pengharapan kita ialah Tuhan Yesus. Kita boleh lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 1. Juga dalam ayat-ayat yang lain yang menyokong tentang siapa dasar itu ialah seperti dalam Efesus 2 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 6, Yesaya 28 ayat 6. Saya baca dalam versi Borneo, daripada Paulus, Rasul Kristus Yesus, dengan perintah Allah penyelamat kita dan Kristus Yesus harapan kita. Dalam versi Borneo ini, Yesus Kristus adalah harapan kita. Manakala dalam versi terjemahan bahasa Indonesia ialah seperti begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, dengan perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Tuhan Yesuslah dasar pengharapan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, Rasul dan Nabi itu ialah tiang yang akan memberitakan firman kepada bangsa-bangsa di dunia dan termasuk kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sebagai dasar pengharapan. Jadi, apakah pengharapan kita? Apakah pengharapan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita lihat definisi pengharapan ialah sesuatu yang diharapkan ataupun perihal mengharapkan. Menurut Alkitab, pengharapan adalah mengharapkan dengan yakin ataupun dengan iman. Dan ini kita dapat sokongan ataupun bukti melalui iman seperti dalam Ibrani 11.
Dalam Ibrani 11 dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itulah iman yang kita kita harapkan. Kita harap walaupun kita tidak lihat, tetapi ada bukti yang nyata seperti yang kita baca tadi itu melalui dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi pengharapan kita ialah dalam surat Roma ini, menurut surat Roma ini, apakah pengharapan kita adalah memiliki damai sejahtera. Menurut surat Roma, oleh karena iman yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka kita dapat berdamai dengan Allah melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi jambatan bagi kita sebab kita ini orang-orang yang berdosa. Oleh karena kita sudah dibenarkan oleh iman, maka kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Sebab dalam Roma 1 ayat 18 mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi, apakah pengharapan kita di muka bumi ini? Satu kali ada kawan saya tanya dia, saya kata, apa pengharapan kau pada masa ini? Lalu dia kata dia diam saja, tiada, dia cakap. Tetapi dia sedang pakai pelitup muka. Lalu saya tanya juga, apa pengharapan kau dalam Tuhan Yesus? Terus dia jawab saya, dia kata dia sedang memakai itu pelitup muka. Pengharapan saya sekarang ialah supaya tidak pakai lagi pelitup muka. Lalu dia buka begini. Jadi pengharapan kawan saya ini supaya tidak pakai lagi pelitup muka, tidak lagi mematuhi SOP dan sebagainya. Sebab kita tahu bahwa dunia sekarang ini sedang goncang dengan virus corona. Jadi pengharapan manusia di dunia ini supaya virus corona itu akan berakhir. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ada satu pengharapan yang sangat besar, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu adalah satu pengharapan yang sangat besar bagi umat manusia, bagi orang di dunia ini. Dan terutama sekali apabila orang yang sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, itulah satu pengharapan yang sangat besar bagi dirinya. Sebab percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Oke, poin yang kedua, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kita akan menerima kasih karunia Allah. Kita akan menerima kasih karunia Allah. Pada mulanya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita dibenarkan. Oleh karena iman, kita menerima kasih karunia yang meliputi kita sekarang, dan pengharapan kita ialah supaya kita dapat menerima dan menikmati kemuliaan Allah pada masa akan datang. Pada hari kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita bersukacita akan hal itu. Kita tidak sahaja bersukacita berpengharapan akan hal itu, namun kita bersukacita apabila kita menghadapi kesusahan, karena kita tahu bahwa kesusahan mendatangkan tahan uji iman kita. Kita dapat merasakan bahwa Allah mengasihi kita.
Setelah kita dibenarkan oleh iman, maka kita dapat masuk bersekutu bersama-sama dengan Allah. Jadi jalan ataupun yang membawa kita bersekutu dengan Allah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Satu kali saya tanya kawan saya, apakah pengharapan dia di dunia ini? Dia menjawab saya begini, pengharapan saya supaya dosa-dosa saya diampuni dan mendapat tempat dalam kerajaan-Nya di surga dan dapat hidup abadi ataupun mempunyai hidup yang kekal. Nah, itulah pengharapan dia. Nah, ini saya tanya kawan saya yang lain lagi. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan di sini, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Cantik kan nih firman Tuhan, sangat memberi kita satu semangat. Dan ini adalah satu jawaban yang telah diberitahukan oleh kawan saya itu, di mana dia kata dia mau supaya dosa-dosanya akan diampuni. Jadi inilah jawabannya, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan sangat menyenangkan hati kita. Karena walaupun besar dosa-dosa kita, walaupun banyak dosa-dosa kita, walaupun dosa kita itu semerah kirmizi, semerah apa ini? Semerah kirmizi. Kita tidak tahu bagaimana ini kirmizi ini, tetapi mungkin semerah darah manusia, tetapi ia akan menjadi seperti salju, menjadi putih seperti salji. Itu satu lambang bahwa walau besar macam manapun dosa kita, apabila kita kembali kepada Allah, apabila kita bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menyucikan kita, dan kita mempunyai pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa apabila kita mengaku dosa kita, maka kita dikatakan setia dan adil, sehingga Ia itu adalah Tuhan Yesus, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa baiknya Tuhan, betapa begitu luar biasanya Tuhan, betapa Allah adalah Allah yang Maha Kasih, karena Dia sanggup mengampuni dosa kita, Dia sanggup menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mari kita mengakui dosa-dosa kita, mari kita datang kepada Allah supaya kita dapat diperkenankan kepadanya. Kemudian yang seterusnya, untuk menjawab pertanyaan ataupun untuk menjawab kawan saya itu, sharing kawan saya itu dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan di sini, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini akan pengharapan kita pada masa kelak. Pengharapan kita pada masa kelak. Apabila Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia,
maka itulah yang dapat kita nikmati, yang dapat kita harapkan. Pada waktu itu dalam kerajaan Allah, dalam Firdaus, Allah sendiri akan menghapus air mata kita. Dan pada masa ini, walaupun kita susah hati, kita berduka dan sebagainya, tetapi pada waktu itu Allah akan menghapus air mata kita. Dan pada waktu nanti di surga tidak ada maut lagi, tidak ada lagi pergapungan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis, karena yang lalu itu sudah berlalu. Dan pada masa depan yang menjadi pengharapan kita adalah sesuatu dunia baru, dunia bersama-sama dengan Allah. Oleh itu, mari kita fikirkan tentang hal ini. Apabila pengharapan kita supaya dosa kita diampuni, maka pada masa depan kita akan dapat bersama-sama dengan Allah. Yang penting, kita akan kembali kepada Allah, kita akan bertobat daripada dosa-dosa kita, dan itulah yang dapat membawa kita ke dalam kerajaan Allah, hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Oke, poin yang ketiga adalah pengharapan tidak mengecewakan. Ini kita dapat lihat dalam ayat Roma 5 ayat 5 sehingga 8. Orang yang kuat iman tidak akan dipermalukan dalam kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan, walaupun ia menjadi ejekan orang duniawi. Karena di dalam hati kita ada keyakinan besar, segala sesuatu yang menyentuh kita harus melewati tangan kasih Allah. Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk memampukan kita memahami betapa besarnya kasih Allah, sesuai dengan doa Paulus seperti dalam Efesus 3 ayat 14 sehingga 21. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 14 sehingga 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ini demikian ini doa Paulus kepada orang-orang di Efesus. Saya ada tanya satu orang kawan lagi, apakah pengharapan dia di dalam Tuhan Yesus? Dia mengatakan bahwa pengharapan dia ialah supaya dia dapat menikmati janji-janji Allah. Dan salah satu janji Allah yang dia katakan adalah karena Tuhan Yesus adalah Immanuel. Jadi Immanuel itu adalah Allah beserta dengan kita. Baik, setelah kita beriman dan dibenarkan karena iman, kita dapat mengalami damai sejahtera, menikmati kasih karunia Allah, dan mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan pada masa akan datang. Marilah kita berpegang teguh pada pengharapan. Mari kita letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus
yang menjadi pendamai bagi kita dengan Allah. Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Dia tidak pernah berubah. Kalau selama ini kita letakkan pengharapan kita pada diri sendiri, maka itu adalah sia-sia. Kalau kita melihat pengharapan Abraham dan Sarah, pengharapan mereka tetap teguh. Apabila Allah berjanji akan memberikan anak kepada mereka, maka Allah tunaikan. Walaupun mereka sudah tua, tetapi Allah telah memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Dan nama anak itu ialah Ishak. Jadi kalau kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 9 hingga 20, Ibrani 6 ayat 9 hingga 20 dikatakan di sana, marilah kita berpegang teguh. Ini bukan firman-Nya, tetapi saya akan simpulkan bahwa marilah kita berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, sehingga akhirnya menjadi milik kita yang pasti. Di dalam Tuhan Yesus, pengharapan itu adalah pasti. Cuma masanya belum pasti bila. Tetapi pengharapan itu tetap pasti karena dasar yang teguh itu adalah Tuhan Yesus. Apapun juga halangan dan rintangan untuk berbuat demikian, namun kita harus kuat. Seperti dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam dunia sekarang ini, walaupun kita mengalami pelbagai situasi, sama ada susah, senang, ataupun gelisah dan sebagainya, tetapi kita bersukacita karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita sabar dalam setiap kesulitan kita, dalam setiap perkara. Dan juga kita dapat bertekun di dalam doa. Oke. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ialah 5K. Kalau kita lihat, kenapa Tuhan Yesus itu 5K? Dia 5.000 kah? Tetapi kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus adalah 5K, satu K itu ialah kelahirannya. Kita dapat lihat itu dalam Injil, bilakah Tuhan Yesus itu telah lahir. Dan itu kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kedatangannya yang pertama kali di dunia ini. Dan kemudian kematiannya, kematian Tuhan Yesus. Mengapa dia mati? Karena dosa-dosa kita. Karena menebus kita daripada dosa-dosa. Dan K yang ketiga adalah kebangkitan. Kita percaya bahwa kebangkitan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita tidak mempunyai pengharapan. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus bangkit, kita mempunyai pengharapan yang teguh bahwa kita juga akan bangkit. Sebab ada mengatakan dalam Yohanes 9 ayat 20 atau dalam Yohanes 9 begitu, walaupun kita sudah mati di dunia inilah, walaupun kita sudah mati, tetapi akan datang kita akan dibangkitkan. Kita ada harapan untuk bangkit karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dan K yang keempat adalah kenaikan ke surga. Kita tahu bahwa bilakah Tuhan Yesus itu telah naik ke surga, ya. Saudara-saudari semua, sudah ada 4K itu sudah berlaku. 4K itu sudah berlaku dan 1K lagi yang belum berlaku. Dan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Kita tidak tahu bilakah Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Tetapi apa yang sangat penting adalah kita harus bersedia. Kita harus membuat persiapan secara serius. Dan apakah persiapan itu? Kita akan pikirkan, kita renungkan, kita tanya diri kita, apa persiapan yang perlu kita buat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia yang tidak lama lagi.
Dan dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri, tidak diketahui. Tetapi yang penting, seperti dalam Matius 24 ayat 42 mengatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Ya, itulah. Tuhan Yesus datang seperti pencuri, kita bersiap-siap diri. Berkenan dengan pengharapan, saya ada pengharapan secara pribadi, saya ada kesaksian mengenai pengharapan ini secara pribadi. Pada waktu itu umur anak kami yang ketiga, dia berumur 6 tahun. Dia sakit perut yang sangat teruk. Dia cerit-berit. Sehingga pada petang itu dia terus seperti itu ayam yang kena sembelih. Dia terus tiada nyawa. Dan terus macam mukanya lebam. Dan tiada nyawa sudah. Jadi saya satu orang sahaja pada waktu itu bersama dengan dia, anak kami yang ketiga. Saya angkat dia dengan umur dia waktu itu adalah 6 tahun. Saya angkat dia dengan telanjang sambil berseru. Membawa dia keluar sambil berseru 3 kali. Saya kata, Yesus, Yesus, Yesus. 3 kali saya berseru dan sesudah di luar di sana, tiada lain pengharapan saya. Sebab saya tidak tahu buat apa-apa sudah. Satu, saya panik juga. Tapi itu saja yang ada di dalam hati saya waktu itu. Itu saja yang ada dalam hati saya waktu itu. Saya berharap kepada Tuhan Yesus saja. Karena saya tahu anak itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak lama kemudian terus dia ada nyawa. Ada nyawa semula. Jadi itu secara pribadi saya berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena saya tahu hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada pengharapan yang pasti. Walaupun saya merasakan saya tidak tahu apa yang perlu saya buat, tetapi waktu itu saya berseru kepada Tuhan Yesus dan dengan serta-merta Tuhan Yesus menjawab doa saya. Mungkin kita ada banyak harapan di dunia ini. Kalau harapan orang sakit, dia mengharapkan ada obat yang boleh menyembuhkan dia. Dan dunia sekarang juga mengharapkan supaya corona dihapuskan. Dan harapan itu diletakkan agar dapat menemukan vaksin. Dan itu kita menanti dan bagaimanalah. Dan pengharapan manusia juga di dunia ini adalah uang. Tetapi semuanya itu juga tidak kekal, walaupun ia adalah perlu. Jadi saudara-saudari semua, apakah pengharapanmu pada hari ini? Apakah pengharapanmu pada masa akan datang? Kita boleh baca itu di dalam Roma 15 ayat 3. Kita bacakannya supaya itu dapat menguatkan pengharapan kita. Itu dapat menguatkan pengharapanmu. Jadi apapun juga kerisauan kita, apapun juga kegelisahan kita, kesesakan kita, kesusahan kita, ataupun penderitaan kita, marilah kita letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang telah kita dengar hari ini itu dapat memberi sedikit perubahan di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak ada lagi pengharapan. Tetapi mari kita refleksi semula bahwa dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah dasar yang teguh. Mari kita berdoa.
Allah Bapa Surgawi, Allah yang mulia, Allah yang baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa karena kami sudah mendengar sedikit daripada firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan supaya firman-Mu itu dapat dimeteraikan di dalam setiap kami. Bagi juga mereka yang sudah mendengar, Tuhan, kiranya firman-Mu yang berwibawa dan berdaulat itu ya Bapa dapat menguatkan hati kami, dapat menguatkan iman kami, supaya kami dapat diteguhkan, supaya kami dapat berkenan kepada Engkau Tuhan. Kalau selama ini kami tidak ada lagi pengharapan karena kesesakan ataupun kerisauan-kerisauan, kebimbangan situasi dunia, tetapi padamu Tuhan Yesus tidak ada kerisauan karena Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan sentiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ini ke tangan-Mu, kiranya berkat Tuhan terus berkelimpahan ke atas setiap pendengar. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang mulia, Allah yang baik, kami bersyukur Bapa sebab kami sudah mengakhiri ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Berkatilah kesehatan anak-anak-Mu di mana juga berada, berkatilah keuangan mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah kerohanian mereka, berkatilah iman mereka, supaya Engkau yang dimuliakan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan masa kami seterusnya ke tangan-Mu. Biarlah kiranya kami senantiasa memulia Engkau dimanapun kami berada. Biarlah kiranya kami dapat menjadi berkat kepada ramai orang. Nama-Mu ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.